Saling lempar utang kereta cepat Wush. Siapa yang mau bayar? Bom waktu utang kereta cepat Wush. Proyek kereta cepat Wush punya beban utang 118,37 triliun. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush dibangun sejak 2016 adalah kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara, resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023. Wush dioperasikan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Semula diproyeksikan sebagai simbol kemampuan Indonesia memodernisasi transportasi publik. Namun di belakang citra megahnya, proyek ini menyimpan beban finansial yang signifikan. Utang besar telah muncul sebagai salah satu bom waktu yang harus direspon segera. Wush ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Dalam pengembangannya, KCIC beroperasi tanpa bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun jaminan pemerintah Indonesia. Pembangunan proyek kereta cepat Wush diperoleh dari dana pinjaman China Development Bank, yakni sekitar 75%. Sedangkan 25% merupakan setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebanyak 60% dan Beijing Yawan HSR Co Ltd 40%. Dalam perencanaan awal, biaya investasi diproyeksikan sekitar 5,5 miliar USD. Namun, nilai investasi proyek Wush menjadi 7,27 miliar USD atau setara dengan 118,37 triliun. Angka itu sudah termasuk pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar USD. Nah, ini yang menjadi beban utang yang harus diselesaikan. Apakah bisa? Pada tahun 2024, PSBI mencatat kerugian sekitar 4,2 triliun dan hingga saat ini masih terus berlanjut. Per semester 1 2025, kerugian ini tercatat senilai 1,63 triliun. Adapun nilai rugi bersih PSBI yang dikontribusikan ke KAI mencapai 951,5 miliar per Juni 2025. PT KAI yang mempunyai saham mayoritas dalam konsorsium PSBI otomatis menanggung beban paling besar, baik dalam bentuk biaya operasional kereta cepat maupun pengembalian utang. Sederhananya, sebagian besar kerugian proyek kereta cepat bakal ditambal oleh KAI. Dalam rapat dengar pendapat di DPR pada Agustus lalu, Direktur Utama KAI Bobi Rashidin bilang permasalahan utang KCIC menjadi bom waktu yang akan menggerogoti kinerja keuangan perseroan. Untuk itu, KAI berkoordinasi dengan Danantara terkait hal tersebut. Selain beban utang, ada bunga utang yang harus diselesaikan. Dalam hitungan sekitar 120,9 juta USD atau hampir 2 triliun per tahun, angka ini berdasarkan bunga tahunan untuk utang pokok sebesar 6,2 miliar USD, sebesar 2% dan bunga untuk pembengkakan biaya yang mencapai 3,4% per tahun. Jika dikalkulasikan, maka beban bunganya hampir 2 triliun per tahun. Tentu, utang proyek kereta cepat Wush akan menjadi bom waktu bagi perusahaan maupun negara. Bahkan, jika merujuk pada perhitungan dari ekonom senior, salah satunya Faisal Basri yang menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu sangat lama untuk balik modal dari proyek kereta cepat Wush, yaitu lebih dari 100 tahun. Danantara pun sudah menyiapkan sejumlah opsi untuk membantu KAI agar keluar dari tekanan utang proyek kereta cepat Wush.
CEO Danantara Roshan Roslani telah mengonfirmasi bahwa Danantara sedang bernegosiasi intensif dengan pihak Cina terkait restrukturisasi utang KCIC. Negosiasi ini dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang agar pembiayaan proyek menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan sekedar perbaikan skema pembayaran. Selain itu, dikabarkan Danantara menyiapkan beberapa skema penyelesaian utang KCIC KAI, termasuk opsi penambahan ekuitas pada KCIC hingga kemungkinan mengalihkan utang ke APBN. Tawaran itu yakni meminta pemerintah menambah penyertaan modal kepada KAI selaku pemimpin konsorsium kereta cepat dan sebagai gantinya, pemerintah mengambil alih infrastruktur proyek tersebut. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak usulan Danantara itu. Purbaya mengatakan Danantara yang memperoleh dividen dari BUMN semestinya bisa menangani masalah utang tersebut tanpa melibatkan APBN. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Direktur Jenderal Pengolahan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto. Dia mengatakan utang kereta cepat merupakan B2B atau business to business. Itu artinya tidak ada utang pemerintah, pendanaan proyek kereta cepat WUS sepenuhnya ditanggung oleh konsorsium Badan Usaha Indonesia dan Cina dimiliki oleh PT KAI, sehingga tidak ada utang dari pemerintah. Di sisi lain, Istana pun buka suara soal masalah ini. Sementara itu, KCIC mengumumkan penyesuaian jadwal perjalanan kereta cepat WUS. Kebijakan ini bertujuan memperpanjang waktu pemeliharaan demi menjaga keandalan dan keselamatan operasional. KCIC juga menyesuaikan jumlah perjalanan harian dari 62 perjalanan menjadi 56 perjalanan per hari. Lalu bagaimana nasib proyek kereta cepat WUS? Terhenti karena jebakan utang Cina atau lanjut terus?